Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan suatu bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur di tahun 2045. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sampai tahun 2022, jumlah sekolah di Kota Bengkulu mencapai 215 sekolah. Berdasarkan data Regional Chief Economist Provinsi Bengkulu, telah memenuhi kriteria minimal anggaran pendidikan 20%. Dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Pada tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan realisasi belanja pendidikan menurun. Hal ini disebabkan anggaran perubahan APBD difokuskan untuk penanganan COVID-19. Nah, dari tadi kita telah menyinggung beberapa hal tentang belanja pendidikan. Sebenarnya, belanja pendidikan itu sumbernya dari mana sih? Dan digunakan untuk apa? Belanja pendidikan bersumber dari dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan dan dana alokasi khusus non-fisik bidang pendidikan. DAP fisik bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. DAP non-fisik bidang pendidikan terdiri dari bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah. Tunjangan profesi guru ASN daerah merupakan penghargaan atas profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidikan. Peningkatan dana pendidikan setiap tahunnya di Kota Bengkulu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Pemanfaatan belanja pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lomba Bedah Data APBD 2023, mengawal uang kita, membangun masa depan. Hai semuanya, kami dari tim Trilateral dari SMAN 2 Palangkaraya akan menjelaskan bagaimana sih alokasi APBD dalam program pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah menengah atas lewat video grafis ini. Generasi muda peduli uang kita, tahu nggak sih? Kalau ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan sebagainya merupakan salah satu sarana prasarana yang dibiayain oleh APBD loh. Wah, tapi APBD itu apa ya? Jadi, APBD adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, ayo kita kepoin poster APBD Kalimantan Tengah. Lalu berapa ya kira-kira anggaran dan realisasi fungsi pendidikan di Kalimantan Tengah?
Baik, demikianlah hasil beda data dari kami, tim Trilateral dari SMAN 2 Palangkaraya. Terima kasih. Salam APBD, generasi muda, peduli uang kita. Kan kamu udah mempelajari itu tentang belanja kesehatan di Kota Batam. Nah, bisa nggak kamu jelasin gitu secara gampang? Jadi, APBD itu ada 20% untuk belanja kesehatan. Di Batam sendiri terjadi peningkatan ataupun surplus di anggaran maupun realisasinya. Di anggaran itu sendiri terjadi peningkatan 8,35% di tahun 2020 dan 1,50% di tahun 2021. Yang menariknya, realisasi di Kota Batam untuk belanja kesehatan meningkat lebih tinggi ketimbang daripada anggaran belanjanya di tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi berdasarkan data yang dipaparkan tadi, kan terlihat bahwa realisasi itu bisa lebih kecil atau lebih besar dari anggaran yang tersedia. Kenapa hal itu dapat terjadi? Begini, untuk realisasi yang lebih kecil maupun yang lebih besar sebenarnya ada beberapa faktor. Namun dalam kasus ini, faktor yang utama ialah refocusing atau pengalihan dana, alokasi dana untuk realisasi belanja kesehatan yang lebih dari belanja yang lainnya, sehingga realisasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 bisa meningkat sangat tajam. Berdasarkan penjelasan tadi, apakah semua fasilitas kesehatan itu dibiayai dari dana belanja kesehatan? Dalam pembagiannya sendiri, belanja kesehatan memiliki 3 belanja. Yang pertama belanja modal, yang biasanya digunakan untuk gedung kesehatan maupun untuk alat-alat kesehatan. Yang kedua belanja operasional, yang biasa digunakan untuk belanja pegawai dan belanja tenaga kesehatan. Yang ketiga ialah belanja tidak terduga. Kenapa tidak terduga? Dikarenakan belanja ini digunakan di saat terjadinya hal-hal yang tidak terduga yang telah direncanakan untuk realisasi, misal pandemi. Maka belanja tidak terduga itu digunakan. Dana pendidikan, anggaran yang diberikan oleh Pemda untuk mendukung pendidikan di daerah tersebut. Salah satu misi Provinsi Banten yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Kualitas pendidikan di setiap daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan, apakah setiap tahunnya naik atau turun. Pemprov Banten mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan, yaitu penambahan bangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, memberikan biaya operasional sekolah, dan memberikan tunjangan kinerja kepada tenaga kependidikan. Pemprov Banten membelanjakan dana sebesar 3,92 triliun pada tahun 2019, 4,29 triliun pada tahun 2020, dan 4,19 triliun pada tahun 2021. Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif, Pemprov Banten melanjutkan pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru yang difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan sekolah yang gedungnya masih menumpang atau filial. Pada 2019 sampai 2020 telah terbangun 9 unit sekolah baru dan 671 ruang kelas baru. Salah satunya yaitu pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 27 Serang yang dilakukan mulai dari 2019 dan selesai di tahun 2021. Pada tahun 2020, pembangunan unit sekolah baru sempat terhambat karena pandemi COVID-19 dan banyak pembangunan unit sekolah baru pada tahun 2020-2021 yang terpaksa dibatalkan akibat refocusing anggaran.
Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak mengganggu program pendidikan gratisnya melalui sharing dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD dengan program pendidikan menengah universal yang dananya bersumber dari APBN. Program ini tidak tersentuh refocusing yang jumlah dananya mencapai 756 miliar untuk pendidikan gratis kepada SMA, SMK, dan SKH yang tersebar di Provinsi Banten. Pada tahun 2021, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun 34 unit sekolah baru, SMA, SMK, dan sekolah khusus negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Banten dan 435 ruang kelas yang baru. Dampak dari upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten melalui kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan Banten yang dapat dilihat melalui kenaikan angka partisipasi sekolah yang meningkat setelah pandemi. Sementara, angka rata-rata lama sekolah setiap tahunnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup besar. Kami berharap Pemprov Banten untuk lebih meningkatkan pengalokasian anggaran pendidikan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan terakhir, meningkatkan kerjasama antara provinsi dan kabupaten kota untuk menggenjot pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan menentukan bagaimana bangsa kita akan berdiri ke depannya. Apakah kita sanggup menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, atau malah sebaliknya? Jawaban itu ada di tangan kita, dan pemerintah turut berperan dalam mendukung usaha kita. Wujud dukungan yang dekat dengan kita adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD berperan sebagai sarana dalam menyalurkan anggaran dari pemerintah kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam mendukung penyaluran tersebut, APBD mampu menjadi senjata 3P dalam pendidikan: pendukung, penolong, dan perubahan. Tepat di tahun 2019, Kalimantan Timur berhasil merealisasikan anggaran lebih dari 100% dengan total realisasi 2,3 triliun. Kalian tahu nggak sih dana tersebut dialokasikan kemana? Kalimantan Timur mengalokasikan dana tersebut salah satunya melalui program beasiswa Kaltim Tuntas yang untuk pertama kalinya diluncurkan pada tahun 2019. Realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 28% karena belanja pendidikan berkurang dari tahun sebelumnya akibat peralihan pembelajaran menjadi daring. Namun, hambatan ini dapat diatasi pada tahun 2021 dan kondisi kembali membaik. Realisasi mencapai 91%. APBD sebagai penolong dengan realisasi anggaran 1,8 triliun di tahun 2020 dan meningkat menjadi 2,1 triliun di tahun 2021, APBD berhasil menyelamatkan pendidikan di era COVID. Salah satunya melalui saluran PP Kuliah dan BOP, yang realisasi di saluran tersebut mencapai 100%. Tidak hanya itu saja, untuk menunjang pembelajaran daring, pemerintah turut memberikan fasilitas berupa bantuan paket internet dan layanan aplikasi belajar gratis. Keluar dari era COVID-19 tentu sangat melegakan, sekolah kembali ramai, semua perlahan stabil. Namun ketika kita memalingkan wajah ke sisi lain, adanya COVID-19 membuat kita ketergantungan alat elektronik. Bagaimana tidak, semua aktivitas pendidikan dialihkan ke online. Namun, Kalimantan Timur dapat melihat hal tersebut sebagai peluang untuk semakin mengembangkan pendidikan di era digital. APBD menghijam perubahan dengan anggaran sebesar 2,5 triliun pada tahun 2022. Dana ini dialokasikan salah satunya untuk mendukung program digitalisasi pendidikan Kalimantan Timur. Realisasi program tersebut terwujud dalam penyediaan komputer, internet, hingga aplikasi e-learning di setiap sekolah. Program ini hadir untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Timur agar semakin berkualitas dan menguasai teknologi. Dengan ini, APBD membuktikan bahwa berhasil menjadi senjata 3P untuk pendidikan: pendukung, penolong, dan perubahan. Yang sudah siap ulangan boleh keluar. Akhirnya kelar juga. Nah, akhirnya kelar juga lo, Di. Kui lah, perpus. Kui lah. Wah, gedung sekolah kita besar ya? Iya, udah besar, luas lagi.
Perpustakaannya luas banget, bukunya banyak, fasilitasnya oke. Bukan oke, lengkap malah. Tinggal nge-scan kartu, langsung bisa minjem buku. Kira-kira uang dari mana ya buat bangun fasilitas sebagus ini? Uang dari mana ya? Ngomongin apa sih guys? Kok serius banget sih pembahasannya? Ini si Aldi nanyain, gedung sebesar ini bangunnya pakai uang siapa? Oh, jadi gitu. Jadi pembangunan gedung sekolah itu menggunakan dana alokasi khusus yang bersifat fisik yang digunakan untuk program infrastruktur tertentu. Kalau dana anggaran dan dana realisasi untuk pendidikan di Kota Batam gimana? Dari tahun ke tahun, dana anggaran Batam lah yang paling tinggi dibanding daerah lain. Kalau indeks pembangunan manusia di provinsi kita, Kalau IPM di provinsi kita itu juga bagus. Kita bisa lihat kalau misalnya IPM Kepri itu jauh lebih di atas IPM nasional, bahkan hampir menyamai target RPJMD. Bagaimana caranya pemerintah buat mengalokasikan dana APBD untuk sektor pendidikan? lah lu lupa Im, kalau minggu kemarin kita ada wawancara dengan Pak Kadis loh. Hah? Iya ya? Nih, kalau kita bicara masalah alokasi APBD, maka dasar yang kita pakai itu di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa pembangunan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga di dalamnya ada masyarakat, ya. Terus bagaimana peran dari APBD? Nah, di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam pembangunan pendidikan. Istilah yang sering digunakan itu adalah mandatory spending namanya. Nah, mandatory spending untuk bidang pendidikan itu minimal adalah 20% dari APBD. Alhamdulillah, kota gratis. Senang rasanya menambah wawasan dengan mengupas data tentang APBD untuk pendidikan. Walaupun belum semua hal bisa diselesaikan, namun dengan tekad dan rasa keingintahuan yang terus membara, membuatku semakin berani menghadapi tantangan di masa depan. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Mengawal uang kita, membangun masa depan. Halo semuanya, kami dari tim Merah Pali SMA Negeri 1 Rejang Lebong akan membahas tentang dana desa. Dana desa bisa jadi apa aja ya? Nah, dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang akan diperuntukkan ke desa-desa yang ada di Indonesia. Kami dari Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Provinsi Bengkulu memiliki 122 desa nih teman-teman. Jika dilihat dari grafik batang yang telah kami sajikan tentang pagu tahun anggaran 2019 hingga 2023 terjadi kenaikan nih teman-teman pada tahun 2020 yang dimana berdasarkan analisis kami hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan dana desa mendukung pemulihan ekonomi di desa khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta pembangunan negara dapat menjadi lebih merata. Akan tetapi terjadi penurunan nih pada tahun 2022 dan 2023 yang dimana hal ini terjadi karena telah memasuki tahun pemulihan COVID-19. Salah satu yang menarik itu adalah pandemi COVID-19 menghadirkan BLT Desa atau Bantuan Langsung Tunai Desa. Kebijakan ini semata-mata untuk memperluas manfaat BLT Desa kepada seluruh masyarakat desa yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19 sehingga sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, selain untuk BLT Desa, dana desa di Kabupaten Rejang Lebong dijadikan untuk prioritas membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun sebelum 2023 sesuai peraturan desa. Nah, salah satunya di Desa Suban Ayam nih. Pada tanggal 8 September 2023 di kantor desa, kami melakukan wawancara bersama narasumber Pak Doni Arisandi sebagai Sekdes Suban Ayam. Yang dimana Suban Ayam ini adalah digital desa yang sudah diberlakukan sejak 2021. Yang dimana hal ini bertujuan agar terciptanya transparansi bagi masyarakat. Yang dimana teman-teman bisa mengakses informasi Suban Ayam pada website, Instagram, dan aplikasi. Lalu bisa jadi apa aja sih dana desa di Suban Ayam? Di bidang pembangunan sendiri ada kesehatan, yaitu dengan program pencegahan stunting
dan penanganan COVID-19, yang dimana pada penanganan COVID-19 mereka mendapatkan penghargaan terbaik 1. Kemudian di bidang pendidikan, pemberian sarana dan prasarana pada PAUD di Subanayam. Kemudian di bidang pemukiman, ada pembangunan infrastruktur. Kemudian pada bidang pemberdayaan masyarakat, ada budidaya bawang merah, peternakan dan penggemukan kambing, dan budidaya lele, beserta peternakan ayam petelur yang dimana hal ini dilakukan bersama-sama oleh masyarakat secara berkelompok dan akan dinikmati oleh masyarakat semuanya. Nah, sekian dari kami. Kalau di desamu, dana desanya bisa jadi apa saja ya? Ceritakan juga yuk. See you, terima kasih, dan sampai jumpa kembali. Indonesia merupakan sebuah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Maka dari itu, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil, pemerintah pun menyusun APBN dengan menggunakan pasal 23 ayat 1 sebagai pedoman. Jika APBN berskala nasional, maka terdapat pula yang berskala regional, yaitu APBD. Salah satu dana yang bersumber dari APBN lalu ditransfer melalui APBD adalah dana desa. Dana desa digunakan untuk mendukung pendanaan atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, juga pemberdayaan masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, tidak sedikit anggaran dana desa yang diberikan setiap tahunnya, seperti desa tempat tinggal kami, yaitu Desa Seriguna, Desa Penambaran 1, dan Desa Penyandingan. Pada tahun 2019, dilakukan rehabilitasi atau peningkatan jalan desa beserta prasarananya, seperti gorong-gorong, selokan, juga drainase, serta dana desa juga digunakan untuk biaya operasional sekolah. Kemudian, pada tahun 2020 diadakan bantuan langsung tunai atau BLT bagi para keluarga yang prasejahtera. BLT di salah satu desa pernah tercapai hingga 460 keluarga penerima. Lalu, tahun 2021, di saat pandemi COVID-19 terjadi, dana desa pun banyak digunakan untuk penanganan COVID-19. Juga difokuskan ke biaya operasional Poskesdes, yang dimana sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah setempat masih memfokuskan anggaran dana desa dalam masalah edukasi dan sosialisasi pencegahan COVID-19 terhadap masyarakat. Indonesia bagian Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, diberikan dana APBD untuk lingkungan hidup dari pemerintah daerah. Berikut adalah data yang menunjukkan anggaran dan realisasi dari tahun 2019 hingga 2022. Ini adalah rincian dari anggaran dan realisasi, yang dimana jikalau ada silpa tersebut akan dikembalikan ke negara atau dialihkan ke program kerja yang membutuhkan biaya tambahan. Jadi, dikemanakan semua dana lingkungan hidup tersebut? Dana APBD tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program kerja. Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2019 hingga 2022 adalah sebagai berikut ini. Apa sih maksud kata sebelum dan sesudah di atas anggaran itu? Sebelum itu, maksudnya adalah anggaran yang direncanakan oleh pemerintah pada akhir tahun. Sedangkan maksud sesudah adalah total anggaran yang sudah digunakan setelah pelaksanaan program. Selain dari program kerja tersebut, dana APBD juga menghasilkan produk untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Lalu, bagaimana dengan komparasi antara tahun-tahun tersebut? Pada tahun 2019, penggunaan dana berjalan seperti biasanya. Efektivitas meningkat tetapi tidak signifikan karena minimnya fasilitas yang ada. Tahun 2020,
Terjadi pengurangan anggaran dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak dana yang dialihkan untuk kegiatan prioritas di bidang kesehatan seperti rumah sakit, masker, suntik, vaksin, dan sebagainya. Tunjangan berkurang sekitar 20 hingga 30%. Efektivitas LH tidak terpengaruh, walaupun masih terjadinya pandemi COVID pada saat itu. Tahun 2021, tidak ada pengeluaran dana dikarenakan pandemi di wilayah Tapteng tidak terlalu mempengaruhi, sehingga efektivitas lingkungan hidup juga tidak ikut terpengaruh oleh pandemi. Tahun 2022, dana kembali normal, tunjangan normal, dan program kegiatan kembali normal seperti biasanya. Ini daerahku, Tapanuli Tengah. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah pesatnya perkembangan dan kemajuan daerah Tapanuli Tengah, ada satu aspek yang menjadi tulang punggung pertumbuhan, yaitu belanja modal. Mari kita jelajahi bagaimana belanja modal dapat memberi warna dan cahaya bagi daerah Tapanuli Tengah. Infrastruktur yang kuat merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui belanja modal, pemerintah Tapanuli Tengah telah meluncurkan proyek-proyek besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Belanja modal di Tapanuli Tengah jadi apa aja sih? Check this out. Belanja modal berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tapanuli Tengah. Di antaranya pendirian gedung atau bangunan, pembelian lahan atau tanah, penyediaan peralatan dan mesin, pembuatan jalan, jaringan dan irigasi, dan berbagai belanja modal lainnya. Mari kita lihat dampak COVID-19 pada anggaran belanja modal. Sebelumnya, pada tahun 2020, dana difokuskan untuk pembangunan sebesar 336 miliar rupiah. Namun, COVID-19 berdampak terhadap penurunan anggaran belanja modal. Pemerintah melakukan refocusing dana sebesar 25 miliar rupiah untuk penanganan pandemi. Apa itu refocusing anggaran? Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran dari yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Refocusing anggaran bertujuan untuk merelokasikan anggaran dari kegiatan yang sebelumnya ke kegiatan lainnya. Selisih anggaran hasil penyesuaian target dari pendapatan dan belanja modal daerah digunakan untuk mendanai beberapa aspek, yaitu belanja bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan masa pandemi COVID-19, penyediaan jaring pengamanan sosial atau social safety net, dan perubahan dampak ekonomi terhadap dunia usaha daerah agar tetap hidup. Dengan ini, kami mengakhiri perjalanan kami dengan rasa ucapan terima kasih yang mendalam. Lomba Berdata APBD 2023 mengawal kita membangun masa depan.